Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nasywa Hidayatul Askia. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Seizu Purwokerto. Di sini saya akan mengajak teman-teman belajar tentang apa sih paradigma positivisme itu dan bagaimana analisis contoh kasusnya. Nah, biar lebih paham, simak video penjelasannya ya teman-teman. Nah, yang pertama ada riwayat hidup Auguste Comte. Paham positivisme muncul di Prancis yang dipelopori oleh Isidore Auguste Marie Francois Cabrel Comte atau yang lebih dikenal dengan sebutan Auguste Comte. Ia lahir pada tahun 1798 di kota Montpellier Selatan. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Ia anak seorang pegawai kerajaan dan penganut agama Katolik yang solid. Ia menikahi Carolina, seorang bekas pelacur, yang nampaknya dari perkawinan ini adalah satu-satunya kesalahan besar yang ada dalam kehidupannya. Auguste Comte atau nama lengkapnya Isidore Auguste Marie Francois Cabrel Comte yang lahir pada tahun 1798, pendiri aliran filsafat positivisme, telah menampilkan ajaran yang sangat terkenal, yaitu apa yang disebut hukum 3 tahap atau Law of Three Stages. Melalui hukum inilah ia menyatakan bahwa sejarah umat manusia, baik secara individual maupun secara keseluruhan, telah berkembang menurut 3 tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, tahap metafisik atau abstrak, dan tahap positif atau ilmiah yang ia jadikan nama bagian aliran filsafat yang ia bentuk sebagai sesuatu yang nyata, pasti, jelas, bermanfaat, serta sebagai lawan dari sesuatu yang negatif. Yang kedua ada positivisme. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada atau eksis dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam atau natural laws. Upaya penelitian dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Ya, selanjutnya ada paham positivisme. Itu muncul karena beberapa sebab yang melatar belakanginya. Di antaranya, yang pertama, ketidakpuasan terhadap dominasi positivisme, terutama terhadap latar belakangnya yang naturalistik dan deterministik. Yang kedua, reaksi terhadap kepercayaan yang akan apa yang disebut sebagai kemajuan atau progres abad ke-19. Yang ketiga, timbul reaksi terhadap pengertian mengenai perkembangan yang telah menjadi mitos yang mencakup segala-galanya. Ketiga, ada ciri-ciri positivisme. Ciri yang pertama adalah objektif atau bebas nilai. Dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dari realitas dengan bersikap bebas nilai. Yang kedua, ada fenomenalisme. Tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. Ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas yang berupa impresi-impresi tersebut. Substansi metafisis yang diandaikan berada di belakang gejala-gejala penampakan dekat atau anti-metafisika. Ketiga, ada nominalisme. Bagi positivisme, hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata. Yang keempat, ada reduksionisme. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Yang kelima, ada naturalisme. Tesis tentang keteraturan dan peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supernatural atau adiprodati. Alam semesta memiliki strukturnya sendiri dan mengasalkan strukturnya sendiri. Yang keenam, ada mekanisme. Tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau sistem-sistem mekanis. Alam semesta itu diibaratkan sebagai giant clockwork. Ada kelebihan positivisme. Yang pertama, lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Yang kedua, hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya.
maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif, arbitrari, melainkan konkret, pasti, dan bisa jadi mutlak, teratur, dan valid. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah dengan kemajuan dan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif dalam artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tetapi juga meramalkan masa depan. Kemudian, keempat, positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknik. Nah, selain kelebihan, positivisme juga mempunyai kelemahan. Berikut adalah kelemahan dari positivisme. Yang pertama, analisis biologi yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia tereduksi ke dalam pengertian fisik biologi. Kemudian kelemahan yang kedua, akibat dari ketidakpercayaannya terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka paham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Padahal, demikian itu di dalam ajaran agama adalah benar kebenarannya. Hal ini ditandai pada saat paham positivisme berkembang pada abad ke-19. Jumlah orang yang tidak percaya kepada agama semakin meningkat. Kelemahan yang ketiga, manusia akan kehilangan makna, seni, atau keindahan, sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan. Karena dalam positivisme, semua hal itu dinafikan. Kemudian, kelemahan yang keempat, hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Nah, setelah kita belajar paradigma, selanjutnya ada contoh kasus. Saya mengambil jurnal dari hubungan mindfulness dengan depresi remaja yang ditulis oleh Endang Faudya Listiawati dan Ratih Arum Listiandini yang berasal dari instansi Fakultas Psikologi Universitas Diyarti Jakarta, Indonesia. Berdasarkan jurnal penelitian tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian asosiatif, analisis bivariat dengan menggunakan product moment correlation untuk melihat ada tidaknya hubungan serta signifikansi korelasi antara mindfulness dengan depresi pada remaja. Kemudian, paradigma. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan paradigma positivisme. Ya, mengapa? Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang masuk ke dalam ciri-ciri paradigma positivisme. Kuantitatif memiliki pandangan bahwa sumber ilmu salah satunya adalah pemikiran rasional data empiris. Pemikiran ini didasari dari kesesuaian dengan teori terdahulu yang biasanya disebut dengan koherensi, di mana dalam prosesnya diawali dari asumsi atau yang biasa kita sebut sebagai perumusan hipotesis, untuk selanjutnya diverifikasi agar memperoleh teori baru. Dalam memandang suatu peristiwa, paradigma kuantitatif anggapan bahwa variabel yang ada di dalamnya bisa saja berubah tergantung dari kondisi dan situasinya. Nah, secara ontologi, dalam jurnal ini membahas mengenai hubungan mindfulness dengan depresi pada remaja. Adapun objek penelitiannya adalah hubungan mindfulness dengan depresi pada remaja. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu remaja berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berusia 16 hingga 19 tahun dan berada di wilayah Jabodetabek. Latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah Indonesia. Sejumlah studi telah meneliti pengaruh latihan mindfulness. Avandi tahun 2014,
Levitine 2008. Namun tidak banyak yang melakukan penelitian mengenai dispositional mindfulness. Adapun beberapa legitimasi terhadap penelitian mengenai dispositional mindfulness tersebut, salah satunya adalah penggunaan partisipan yang hanya memfokuskan pada remaja perempuan, sehingga tidak dapat mengimplikasikan hubungan antara mindfulness dan depresi pada remaja umum. Jumlah sampel yang digunakan juga kurang mewakili populasi remaja di Indonesia, yaitu sebanyak 75 sampel yang berasal dari satu instansi. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melihat perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut mengenai hubungan antara mindfulness dan depresi pada remaja di Indonesia, hingga diketahui lebih lanjut mengenai hubungan antara dua variabel tersebut pada remaja di Indonesia. Kemudian epistemologinya. Epistemologi sifat hubungan yang terjalin di antara peneliti dan diteliti terjadi secara objektif, yakni tanpa adanya interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti. Penelitian ini berdasarkan pada filsafat paradigma positivisme dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan menggunakan data secara kuesioner yang nantinya menghasilkan jawaban yang realistik dari objek yang diteliti secara terpisah tanpa adanya interaksi yang langsung. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.